Kemudian yang kelima adalah syarat yang kelima, barang yang dijual itu diketahui. Demikian juga alat pembayarannya, baik uang ataupun barang itu juga diketahui. Maka jika dua-duanya tidak diketahui atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dinilai tidak sah karena mengandung unsur gambling, untung-untungan. Misalnya seorang mengatakan, saya beli HP-mu dengan uang yang ada di dompetku, dan tidak diketahui berapa nilai uang yang ada di dompet. Atau seorang kemudian menjual, saya beli dengan harga 1 juta, satu kardus HP tersebut, namun nggak diketahui HP-nya apa saja, yang mati berapa, yang hidup berapa. Cuma ada satu kardus isinya HP, belum diketahui secara pasti itu yang hidup berapa, yang rusak berapa, yang rusak berat berapa, yang rusak ringan berapa. Saya beli dengan harga 1 juta. Maka ini berarti barangnya tidak diketahui. Kalau tadi uangnya tidak diketahui, atau dua-duanya tidak diketahui. Saya beli barang HP satu kardus yang masih tersimpan rapi tersebut dengan uang yang semua uang yang ada di dompet saya. Ini barangnya tidak diketahui, alat pembayarannya juga tidak diketahui. Nah, maka barangnya harus diketahui. Ya, kalau jual belinya tersebut jual beli langsung tunai, maka barang ini dinilai diketahui manakala dilihat oleh pembeli, diketahui oleh penjual, meskipun tidak diketahui kadar pastinya. Ini ada satu tumpuk beras, ya kurang lebih mungkin 5 kilo, tapi nggak tahu pastinya. Saya jual satu tumpuk beras ini dan harga 50.000. Jadi sudah terhitung, barangnya diketahui, meskipun kadarnya tidak jelas. Itu jika dengan syarat jual belinya adalah jual beli langsung. Nah, jika jual belinya adalah jual beli tidak langsung, barangnya belum ada, barangnya belum ada sekarang, jual beli salam, misalnya baik salam, jual belinya uang duluan, barang belakangan. Maka jika jual belinya adalah jual beli salam, maka tidak cukup dengan namun harus diketahui detail sampai kadarnya. Berapa beras yang akan saya jual, berapa kilo pastinya. Itu kalau jual belinya jual beli yang tidak langsung, barang diserahkan ketika transaksi. Kalau barangnya itu nyusul, tidak langsung diserahkan ketika transaksi, maka harus diketahui secara detail, sampai kadarnya harus juga diketahui berapa kilo, berapa beratnya. Kemudian berkaitan dengan syarat yang kelima ini, maka ada tiga bahasan turunan. Yang pertama adalah jual beli barang yang ketika transaksi itu belum dihadirkan. Maka transaksi semacam ini diperbolehkan dengan syarat ada deskripsi yang jelas. Ada deskripsi yang jelas tentang barang yang dijual. Saya punya barang di gudang. Saya punya barang di gudang, saya jual pada Anda harga sekian. Maka penjual punya kewajiban untuk mendeskripsikan secara detail barang yang dia jual.
bentuknya, warnanya, ukurannya, tahun pembuatannya dan seterusnya. Dan jika telah dideskripsikan secara lengkap, maka jual beli sah. Namun apakah jual beli tadi baru sahnya? Apakah sudah mengikat? Jawabannya belum. Sah namun belum mengikat. Mengikat dan tidaknya setelah barang di gudang tadi dibawa. Maka sah dan kalau sahnya sudah sah dengan deskripsi, foto, gambar, keterangan detail, maka sudah sah. Namun belum mengikat. Artinya apa? Pembeli bisa membatalkan transaksi, punya hak untuk membatalkan transaksi. Nah, baru mengikat setelah barang didatangkan dari gudang. Setelah barang didatangkan dari gudang dan ternyata sesuai dengan kriteria yang tadi disodorkan, maka jual beli menjadi mengikat. Maka sah dan mengikat. Nah, jika ternyata setelah barang didatangkan dari gudang, mesin didatangkan dari gudang, kok ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi yang disampaikan, maka pembeli punya hak pilih. Pembeli punya hak pilih. Dia bisa meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Tidak bisa, kualifikasinya tadi ini buatan tahun sekian, kok sekarang ini udah buatan tahun sekian. Ini saya nggak mau. Maka dia boleh pilih antara meneruskan transaksi yang telah disepakati atau dia membatalkannya. Ya, terdapat sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi. Di sana Nabi mengatakan, siapa membeli satu barang yang belum dia lihat, falahul khiyar idza ra'ahu, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi setelah dia melihatnya ternyata tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan. Ya, kemudian termasuk dalam bahasan ini adalah jual beli barang yang tidak dilihat dan tidak dideskripsikan. Dilihat enggak, dideskripsikan juga enggak. Penjualnya enggak apa, pokoknya barangnya ini gitu. Kemudian diadakanlah transaksi. Namun penjual memberikan hak khiyar kalau sudah dilihat. Saya punya barang ini, mesin ini, tapi gak hafal ini warnanya, ukurannya, macam-macam gak apa. Saya jual, mau beli, akhirnya sekian. Namun ya Bapak nanti bisa saja membatalkan transaksi kalau ternyata gak cocok. Nah, ulama berselisih pendapat tentang jual beli semacam ini. Sah tidaknya. Kalau tadi dideskripsikan, kalau ini kalau tadi tidak dilihat namun dideskripsikan, sah namun baru mengikat setelah dilihat dan sesuai dengan deskripsi yang disampaikan. Kalau ini belum pernah dilihat, tidak juga bisa mendeskripsikan, namun penjual ngasih opsi, ya, Anda punya hak untuk membatalkan transaksi jika ternyata tidak seperti yang Anda inginkan. Maka ulama berselisih pendapat tentang sah dan tidaknya transaksi semacam ini. Insya Allah pendapat yang paling kuat hukumnya sah. Mengingat adanya ada ulama yang mengatakan tidak sah karena dinilai gambling. Namun gamblingnya di sini gambling yang tertutup dengan adanya hak untuk membatalkan transaksi. Kemudian terkait dengan masih dengan persyaratan yang kelima adalah jual beli barang yang untuk melihatnya merepotkan. Nah, maka barang itu kan harus diketahui. Diketahui itu ada dua cara: dilihat
atau dideskripsikan secara detail. Nah, ada barang-barang yang melihatnya itu satu hal yang merepotkan dan menyusahkan. Maka di sini di fikih sunnah dikatakan dan diperbolehkan menjual barang-barang yang tidak terlihat jika deskripsinya telah disampaikan atau telah diketahui gambaran tentang barang tersebut dengan kebiasaan. Contohnya makanan-makanan kalengan. Contohnya makanan kaleng, sarden. Jadi sarden ini ada berapa potong ikan di dalamnya? Ada berapa potong ikan? Apa mas? Berapa potong ikan? Yang gede berapa potong ikan? Yang ini berapa potong ikan? Ikannya kecil-kecil atau gede-gede? Tidak diketahui. Atau semacam itu, yaitu barang-barang yang tidaklah dibuka kecuali mau dipakai. Karena membuka barang tersebut itu akan memberikan bawa bahaya bagi penjual, kerepotan, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan jual beli semacam ini. Dalam hal ini deskripsi barang atau kondisi barang diketahui urfan secara kebiasaan. Kalau orang yang biasa beli sarden itu tuh apa? Kalau yang kecil itu ada berapa potong ikan, yang gede berapa potong ikan. Beli supermie itu bentuk minyak kayak apa? Ini tidak harus dibuka untuk jual beli karena melihatnya satu hal yang memberikan bahaya, memberikan kerugian pada penjual. Demikian juga jual beli tanaman yang masih ada di dalam tanah. Orang beli jual singkong, punya singkong, ladang singkong 5 hektar. Itu kalau harus dicabut satu-satu, ditimbang, kemudian dijual, repot sekali. 5 hektar ya? 5 hektar singkong. Maka yang praktis adalah jual beli dengan pabrik singkong tinggal ditaksir, ditaksir. Biasanya nanti cuma dilihat tingginya, tinggi batang singkong, daunnya lebat enggak, kemudian terus diambil sampel di beberapa pojok. Sini ambil sampel, maka kurang lebih ini satu batang sekian kilo. Maka nanti dihitung, dianggap ini ada sekian batang, nanti dihitung dianggap sekian kintal atau sekian truk. Maka ini nanti sekian kintal atau sekian ton, 1 kilonya sekian. Demikian juga jual beli bawang ya. Enggak semua bawang juga pakai kayak gini ya. Ada yang tahu? Kalau saya tahu singkong. Jual beli bawang katanya juga dengan bentuk demikian, kemudian satu-satu terus tanahnya dibersihkan, ditimbang, repot sekali. Apalagi kalau berhektar-hektar, repot untuk kalau mau untuk transaksi harus dicabut satu-satu, dibersihkan, ditimbangi, maka cuma diambil, dilihat luarnya, di atas tanahnya gimana bentuknya, kemudian diambil sampel, yang kemudian ini berapa buah, nanti dikalikan, terus harganya per kilo sekian. Maka tanaman-tanaman semacam ini tidaklah mungkin dijual jika harus dikeluarkan barang yang tidak dijual satu persatu, karena ini satu hal yang merepotkan bagi pemiliknya. Namun maka boleh jual belinya pakai taksiran sebagaimana tadi tanpa dilihat satu-satu. Namun jika ternyata ketahuan
terjadi selisih yang sangat besar antara taksiran dengan realita. Jika kok ternyata taksiran dengan realita kok selisihnya sangat besar, yang ini berarti merugikan salah satu pihak, maka dalam hal ini terdapat hak khiyar, hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya. Nanti ditaksir oleh misalnya pabrik singkong ini nanti jadinya 10 truk misalnya, kalau diesel 10 truk. Loh kok ternyata diangkuti kok sampai 15. Wah 15 truk, wah ini maka berarti petani dirugikan. Dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Atau sebaliknya, ditaksir sama tukang taksir ini anggap aja 10 truk, kok ternyata realitanya udah dicabutin semua, diambilin semua, kok cuma dapat 5 truk. Maka penjual punya hak untuk membatalkan transaksi. Sebagaimana jual beli telur, telur juga nggak dilihat kan? Jual beli telur. Maka jika orang itu membeli telur, lalu ternyata sampai di rumah kok ternyata dia jumpai telurnya itu busuk, falahul khiyar, maka pembeli punya hak khiyar, hak untuk membatalkan transaksi. Dia boleh pasrah, ya sudah nggak apa-apa, demi sedekah. Nah, ya sudah, kalau demikian. Atau dia kembalikan, masukin ke plastik, ini telurnya busuk, saya minta kembali uang saya. Nah jual beli tadi jual beli singkong atau bawang dengan taksiran, kemudian modelnya langsung bohongan dengan melakukan prinsip taksiran, barangnya ada di dalam tanah tidak terlihat. Tadi kita sampaikan hukumnya adalah boleh, dan boleh ini adalah mazhabnya Imam Malik. Ini adalah Malikiyah, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Berbeda dengan jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau mayoritas ulama melarangnya dan mengatakan tidak sah. Singkong ya harus dicabut satu-satu, dicabut, tanahnya dibersihkan, timbang, baru dijual. Nah, jumhur ulama, mayoritas para ulama, diantaranya Syafi'iyah. Syafi'iyah termasuk yang melarang jual beli tanaman yang masih ada di dalam tanah. Di tempat kita Syafi'iyahnya tidak Syafi'iyah dalam masalah ini. Dalam masalah ini Syafi'iyahnya tidak Syafi'iyah. Nggak pakai mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Anak repot sekali. Kalau konsekuen dalam mazhab Syafi'i tak ini, nanti dijeboli satu-satu, dibersihkan, timbang, jual. Bersihkan, timbang, jual. Kalau 5 hektar ya butuh tenaga berapa itu kalau mau cepat. Nah, kalau nggak mau cepat udah busuk duluan nanti. Yang sebelah sana itu singkongnya nanti udah hari kesekian udah busuk. Kemudian berikutnya adalah termasuk dalam pembahasannya adalah jual beli jasa, jual beli dengan tadi taksiran, yang tadi kita ceritakan jual beli langsung cuma pakai gundukan. Satu gunduk ini sekian, satu tumpuk ini sekian. Ya, jual itu disebut jual beli jasa. Itu adalah jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara detail. Nah, jual beli semacam ini sudah dikenal di antara para sahabat Nabi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada 2 orang yang mengadakan transaksi jual beli untuk menjual atau menjual satu barang yang bisa dilihat, namun kadarnya tidak bisa diketahui kecuali dengan taksiran dan kira-kira yang dilakukan oleh pakar taksiran. Siapa itu pakar taksiran? Yaitu orang yang dikenal kalau melakukan taksiran itu ya, taksirannya tepat,
yang boleh jadi meleset, namun melesetnya jarang-jarang. Ibnu Umar mengatakan, kanu yatabayya'una ta'ama jazafan. Dulu para sahabat melakukan transaksi jual beli gandum, bahan makanan yaitu gandum jazafan, dengan model taksiran. Fanahahum Rasul sallallahu alaihi wasallam ayabuhu hatta yanquluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang baru saja beli gandum dengan cara taksiran tadi untuk menjualnya kembali sampai dia pindah ke tempatnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui para sahabat jual beli dengan cara taksiran dan Nabi tidak melarangnya. Cuma yang Nabi larang apa? Kalau sudah dibeli, tidak boleh langsung dijual padahal barangnya masih di tempat penjual sampai dipindah ke tempatnya pembeli. Ibnu Qudamah mengatakan diperbolehkan memperjualbelikan gunduan, tumpuan, jazafan, namun dengan memakai taksiran. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan ulama tentang bolehnya hal ini. Kemudian syarat yang keenam dari syarat jual beli berkaitan dengan barang. Syaratnya adalah, syarat yang keenam adalah barang tersebut telah diserah terimakan antara penjual dan pembeli. Barang tersebut telah diserah terimakan, dan ini adalah jadi syarat jika barang tersebut dimiliki dengan transaksi mu'awadhat. Transaksi itu ada dua macam, ada transaksi yang mencari untung, jual beli, sewa menyewa. Transaksi yang profit oriented. Ada transaksi yang sosial, sedekah, hadiah, warisan. Ini yang memberi tidak dapat keuntungan materi dari transaksi ini. Maka di sini dibedakan antara barang itu kita dapatkan dengan transaksi sosial atau barang itu kita dapatkan dengan transaksi profit oriented. Kalau barang itu kita dapatkan melalui transaksi profit oriented, kita kulaan dengan jual beli, maka baru boleh kita jual setelah dia ada dalam kekuasaan kita. Setelah ada di kekuasaan kita baru boleh kita jual. Tapi kalau lain halnya kalau barang tersebut kita dapatkan dengan transaksi sosial, kita dapatkan dengan transaksi sosial, maka boleh dijual meskipun belum diserah terimakan. Maka diperbolehkan menjual warisan dan semisalnya qabla al-qabdi meskipun belum ada serah terima barang, ataupun setelahnya, apalagi setelahnya, sebelumnya saja boleh. Adapun barang yang kita dapatkan dengan sistem kulaan, dengan sistem kita beli terlebih dahulu, maka kita boleh kita jual kembali, kita perdagangkan dengan syarat sudah terjadi serah terima antara pedagang kulaan dengan kita yang mau jual lagi. Adapun jika barang tersebut belum diserah terimakan, barangnya belum terjadi serah terima, saya kulaan namun barangnya belum saya terima, maka boleh saya
pindahkan kepemilikan asalkan tidak dalam bentuk jual beli. Asalkan tidak dalam bentuk jual beli. Saya kulaan, saya komputer belum saya terima sudah saya hadiahkan ke orang lain atau saya sedekahkan. Saya belum terima komputernya masih di tempat penjual. Saya belum terima, sudah saya hadiahkan atau saya sedekahkan atau saya infakkan. Boleh. Ya nggak boleh apa? Kalau saya jual, komputer belum saya terima, kok saya jual lagi? Nah ini ya nggak boleh. Tapi kalau disedekahkan boleh, diinfakkan boleh, diwakafkan boleh. Tapi kalau dijual kembali tidak boleh sampai komputer tersebut ada dalam kekuasaan saya. Adapun jika menjual kembali barang yang dibeli sebelum ada serah terima maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dimungkinkan barang tersebut rusak di tempat penjual. Rusak di tempat penjual, maka jadilah ini jual beli yang jual beli gharar. Atau tidak diperbolehkan. Hal ini tidak diperbolehkan dikarenakan kalau barang itu, kata Ibnu Abbas, ini penjelasan Ibnu Abbas, kalau barang itu masih di tempat penjual saya jual, maka yang terjadi itu adalah barter uang dengan uang, sedangkan barangnya cuma kedok. Kata Ibnu Abbas, kalau belum dipindahkan ke tempat saya kalau sudah saya jual, maka hakikat yang terjadi itu adalah bisnis uang, bukan jual beli sesungguhnya. Maka menjadikan uang sebagai komoditi perdagangan. Realitas sesungguhnya, kata Ibnu Abbas, itu jual beli mata uang, menjadikan uang sebagai komoditi perdagangan, bukan perdagangan yang sesungguhnya. Karena yang terjadi maka saya ngasihkan ke si bakul kulaan, pedagang kulaan 100.000, kemudian saya kasihkan ke sana, kemudian saya dapat 150.000. Barangnya itu cuma kamuflase saja. Di antara dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Hakim bin Hizam. Dia mengatakan oleh Rasulullah, aku kulaan barang, maka jual beli seperti apa yang halal aku lakukan dan jual beli apa yang haram aku lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, jika engkau kulaan satu barang, maka jangan engkau menjualnya sampai engkau menerimanya. Demikian juga dikatakan Bukhari dan Muslim bahasanya mereka para sahabat di masa Nabi SAW jual beli gandum dengan taksiran. Namun mereka dilarang untuk menjual kembali gandum yang telah dibeli sampai hatta ya'ulu ila rihalihim, sampai mereka bawa ke tempat si pembeli. Nah, ketentuan ini berlaku baik barang yang dibeli tadi adalah aktiva tetap, tanah, rumah, ataupun aktiva bergerak, HP, beras, komputer, dan yang lainnya. Nah, apa tolak ukur barang itu telah diserah terimakan. Maka jika barang yang diperjualbelikan itu adalah tanah atau rumah, maka dinilai telah diserah terimakan manakala sudah dikosongkan. Sudah dikosongkan dari pemilik pertama, kemudian pemilik pertama sehingga sudah mengkosongkan rumah atau tanah,
tidak kosongkan, dan sehingga memungkinkan bagi si pembeli untuk memanfaatkannya. Ya, kalau bahasa kita ya, kalau jual beli rumah, yaitu kuncinya enggak diserahkan, pembelinya sudah kukutan, penjualnya sudah pindahan, ini semua rumah milik si A, dia jual pada si B, maka apa? Kapan dikatakan telah serah terima? Jadi makasih A kemudian pindahan, sudah kosong, setelah kosong, kemudian kunci diserahkan kepada pembeli. Nah, di sini B boleh menjualnya lagi setelah dia pegang kunci. Atau kalau jual beli tanah, jual beli tanah, maka ya mungkin di situ A punya tanah, yang dia jual hanya tanah, padahal di atas tanah itu ada apa-apa yang milik si A. Ya maka si A kemudian angkuti semua apa yang menjadi hak miliknya, ya, yang tidak dia jual, dan setelah itu silahkan, ya, dia bersilahkan. Ini saya silakan Anda kalau mau memanfaatkan. Ya, saya sudah, semua keterkaitan saya di tanah ini sudah tidak ada. Nah, itu berarti sudah terjadi qobd atau muqabadah atau serah terima. Ini untuk aktiva tetap, aktiva tidak bergerak. Kemudian untuk barang yang aktiva bergerak, barang yang bisa dipindah-pindahkan, maka di sini kalau di fikih sunnah ada rincian. Jika barang tersebut adalah barang yang ditakar dan ditimbang, maka setelah proses penakaran dan penimbangan dilakukan. Namun jika barangnya itu, yang kedua, jika barangnya itu dibeli dengan bentuk taksiran tadi, maka dikatakan telah serah terima jika sudah dipindah dari tempat si penjual. Ya, kalau bentuk takaran, misalnya beras 5 kilo, sudah ditimbang 1, 2, 3, 4, 5, masukkan tas, kresek. Terus penjual mengatakan, misalnya ini Pak, berasnya. Ya, telah ditimbang, terus ini Pak, berasnya, berarti telah serah terima. Meskipun masih di situ, itu kok kemudian ada orang lewat bersama pembeli kemudian dijual, boleh. Tidak harus keluar pasar, tidak harus ini. Begitu barangnya ditimbang selesai, ditaruh di depan pembeli. Sehingga kalau pembeli ngambil, tinggal ngambil, maka ini telah serah terima. Tapi kalau itu barang tersebut adalah barang tadi jual belinya taksiran, maka dipindah dulu, dikeluarkan dari wilayah dan kekuasaan penjual. Kemudian yang ketiga, untuk selain itu, barang-barang selain yang ditakar atau taksiran, maka kembali kepada kesepakatan masyarakat yang tidak tertulis. Ya, kemudian yang terakhir, hikmah kenapa tidak boleh jual beli barang yang belum diserah terimakan, maka ada dua. Yang pertama, jika barang itu masih di tempat penjual pertama, maka barang tersebut masih jadi tanggung jawab penjual pertama. Jika ada kerusakan, tanggung jawab penjual pertama. Sedangkan pembeli, yang pembeli ini kemudian menjualnya kembali, dia tidak menanggung kerugian.
Maka jika pembeli kemudian menjual kembali barang tadi dalam kondisi semacam ini, maka dia mendapatkan keuntungan tanpa ada kemungkinan untuk rugi. 0% ruginya. Kenapa? Ada masalah, tanggung jawab dia. Pembeli cuma untung rugiannya 0%, hanya ada peluang untung. Maka ini terlarang karena Nabi SAW melarang jual beli yang seorang itu mendapatkan keuntungan tanpa ada kemungkinan untuk menanggung kerugian. Kemudian tadi sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas yang tadi, yang kedua, hikmahnya yang kedua adalah sebagaimana hadis keterangan Ibnu Abbas yang tadi saya sampaikan, bahasanya maka hakikat yang terjadi adalah jual beli uang. Fayakunu dzalika asbah biriba, maka mirip dengan riba. Jual beli padahal barangnya itu masih di tempat penjual, belum diserah terimakan, itu serupa dan mirip dengan riba. Maka Ibnu Abbas ditanya, kenapa Nabi melarang? Kenapa Nabi melarang jual beli barang yang belum diserah terimakan? Maka Ibnu Abbas mengatakan, zakat darahim bidarahim. Itu adalah menukar uang dengan uang. Semula 100.000 menjadi 150.000. Wa ta'amu murja'an, sedangkan makanan atau barangnya itu tertunda, alias itu cuma kamuflase dan kedok saja. Maka dinilai serupa dengan riba, bukan riba namun ya serupa, mirip-mirip dengan riba. Demikian yang kita bahas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.